Welcome to Malang Electronic Education. Hello, good morning everybody, good morning students. Welcome on Malang EEDU. It's a education program based on ICT, Information Computer Technology. Well, firstly, I would like to introduce myself. My name is Sri Yulianto, but you can call me Anto. The spelling is A-N-T-O. Well, ladies and gentlemen, today we are going to learn about one competencies in Tours and Travel Departments. It's about tour guiding subject. Baik, pemirsa sekalian, pemirsa yang budiman, pada pagi hari ini kita akan belajar satu topik, satu kompetensi di dalam bidang keahlian pariwisata, khususnya kompetensi keahlian usaha perjalanan wisata, mengenai salah satu kegiatan pemandu wisata. Sebelumnya, saya berikan penjelasan mengenai beberapa kompetensi, main kompetensi di dalam bidang keahlian pariwisata atau kompetensi keahlian usaha perjalanan wisata. Ada materi tiketing yang membahas bagaimana cara menghitung dan menerbitkan tiket penerbangan, baik domestik maupun tiket internasional. Kemudian yang kedua, ada tour planning. Materi ini mempelajari secara khusus tentang bagaimana kita melakukan tugas-tugas seorang tour planner, yaitu dari menyusun program, membuat acara perjalanan, sampai dengan membuat brosur paket wisata, sehingga paket wisata tersebut layak untuk dijual kepada masyarakat luas. Dan yang ketiga, ada tour guiding atau pemandu wisata. Ya, pemandu wisata adalah siswa nanti akan diajarkan bagaimana menjadi seorang pemandu wisata atau pramu wisata, sebagai tour guide istilahnya dalam bahasa asing. Dan yang keempat adalah EO, Event Organizer. Jadi siswa juga diajarkan bagaimana menjadi seorang penyelenggara acara, ya, atau kita kenal dengan istilah MICE, Meeting, Incentive, Convention, Exhibitions. Dan pada pagi hari ini secara khusus kita akan membahas satu kompetensi tadi yang dikatakan sebagai tour guiding atau pemandu wisata, dan cara lebih detailnya adalah bekerja sebagai pramuwisata. Baik pemirsa, seringkali mungkin kita melihat aktivitas seorang pemandu wisata atau istilah yang seringkali kita dengar adalah tour guide, ya, baik di dalam bidang di dalam tempat-tempat wisata maupun pada saat kita mengikuti sebuah program perjalanan wisata. Di sana pasti ada namanya seorang pemandu wisata yang siap untuk mengantarkan Anda bepergian, siap untuk memberikan informasi seperti yang Anda harapkan dan menjadi teman rekan perjalanan Anda. Baik, tentunya kita juga ingin tahu seperti apa sih seorang pemandu wisata. Tugas-tugas sebagai pemandu wisata itu sendiri. Bagaimana kualifikasi, ya, requirements to be a tour guide. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas materi tersebut. Baik, anak-anak sekalian, pemirsa yang budiman, bekerja sebagai pramu wisata atau pemandu wisata di sini memiliki tujuan khusus. Setelah mempelajari topik ini, peserta didik diharapkan mampu memahami dan menerapkan kemampuan sebagai pramuwisata yang bekerja pada industri perjalanan wisata atau di travel agent, biro perjalanan wisata. Baik, ruang lingkup materi ini yang pertama adalah profesi pramuwisata. Ya, profesi pramuwisata sebagai pemandu wisata. Kemudian menyiapkan informasi wisata atau informasi tour. Jadi kalau berkaitan dengan kita berbicara masalah pemandu wisata, tidak akan lepas dari tugas utamanya dalam memberikan informasi. Of course, in here, a tour guide should give information to the tourists. It means that a tour guide should know about the tourist destination or tourist subject that are going to be visited in the tour. Kemudian, selanjutnya adalah layanan transfer in dan transfer out. Kita mungkin juga pernah melihat kegiatan ini bahwa seorang pemandu wisata memiliki fungsi dan peranan juga pada saat melakukan penjemputan tamu di airport, di bandara, maupun pengantaran. Ya. Transfer in adalah penjemputan tamu di airport untuk dibawa ke hotel di mana mereka menginap, sedangkan transfer out itu adalah kebalikan dari transfer in, mengantarkan tamu dari hotel menuju ke bandara untuk melanjutkan kembali perjalanan. Nah, di sini juga akan dipelajari bagaimana tugas-tugasnya.
Kemudian kita melihat kembali masuk ke dalam profesi pramuwisata. Apa sih profesi pramuwisata? Sebelumnya kita perlu mengetahui mengenai pengertian dari pramuwisata. Ada beberapa pengertian yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama, menurut Profesor A. Amato di dalam kegiatan di ILO, tour guide is a person employed either by the traveler or travel agency or any other tourist organizations to inform, direct, and advise the tourists before and during their short visit. Memiliki pengertian bahwa pemandu wisata adalah seseorang yang dipekerjakan secara langsung oleh wisatawan maupun biro perjalanan atau lembaga pariwisata lainnya untuk memberikan informasi, untuk mengantarkan dan memberikan saran kepada wisatawan sebelum dan selama perjalanan. Maksud dari pengertian adalah bahwa pemandu wisata memiliki tugas, ya, sebagai seseorang yang siap untuk memberikan informasi, to give informations. For example, when we are going to visit some tourist destination, for example in Malang, when we go to alun-alun, pada saat kita berada di alun-alun, otomatis jelas sekali bahwasanya tidak hanya sekedar mengantarkan kepada wisatawan tersebut, tetapi yang paling penting adalah ada proses delivery of information, transfer of information. Ada proses penyampaian informasi yang diberikan oleh pemandu wisata kepada wisatawannya. Nah, ini tentunya sangat diperlukan. Pastinya kalau seorang pemandu wisata, ya harus menguasai, sebaiknya menguasai mengenai tempat yang dituju. Pengertian lain tentang pramuwisata atau pemandu wisata, tour guide is someone who takes people on sightseeing excursion or unlimited durations. Ya, jadi saya ulang, tour guide is someone who takes people on sightseeing excursion of limited duration. Bahwasanya seorang pemandu wisata adalah seseorang yang membawa wisatawan untuk melakukan kegiatan sightseeing, perjalanan singkat dengan waktu yang terbatas. Jadi tidak untuk selamanya, hanya misalnya dia bawa tamu selama 1 minggu, 3 hari, ya, misalnya Bali full day tour 8 hari 7 malam, Bali full day tour misalnya 4 hari 3 malam dan seterusnya. Ini, jadi ada keterbatasan waktu, tidak untuk dalam jangka waktu yang panjang atau dalam jangka waktu yang lama. Baik pemirsa. Nah, menurut Menpar Postal di sini yang dimaksud dengan pramuwisata adalah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, penjelasan dan petunjuk tentang objek wisata serta membantu keperluan wisatawan lainnya. Ya, di sini adalah pengertian menurut Menpar Postal. Jadi pramuwisata adalah orang yang bertugas untuk memberikan informasi, untuk memberikan bimbingan, untuk memberikan saran, ya, petunjuk mengenai objek wisata, serta membantu kegiatan lainnya atau kelancaran dari wisatawan tadi. Baik, setelah kita mengetahui definisi pramuwisata atau tour guide, nah, kemudian bagaimana sih persyaratan-persyaratan dari pramuwisata? Tentunya kita ingin tahu, what is the qualification, what is the requirements to be a tour guide, ya. Nah, yang pertama yang harus diperhatikan adalah untuk menjadi seorang pramuwisata, syarat yang pertama adalah usia. Di sini usia minimal adalah 18 tahun, ya. Jadi 18 tahun adalah usia minimal untuk bisa menjadi atau ikut tes untuk menjadi pemandu wisata. Ya. Kemudian yang kedua, menguasai bahasa Indonesia, karena kita berada di Indonesia, of course, we masters about Indonesian language. We master about bahasa. Kita menguasai bahasa kita, bahasa Indonesia. Dan tentunya karena tidak menutup kemungkinan bahwasanya kita akan melayani atau menghandle orang-orang asing, of course, di sini juga salah satu di samping bahasa Indonesia, juga bahasa asing lainnya dengan baik dan lancar. We can imagine, ya, if you do not know about the language of our tourists, how we can transfer information. Bagaimana kita bisa memberikan atau menyampaikan informasi kalau kita nggak ngerti bahasanya, ya, bisa dipahami bahwa bahasa itu penting. Language is very important. As a tour guide, we should know, we should able in speak in other language, ya, terutama bahasa yang dipergunakan oleh
wisatawan kita. Baik pemirsa, nah di sini tentunya minimal saya katakan minimal kita bisa menguasai bahasa Inggris. Syukur-syukur kalau ditunjang dengan penguasaan bahasa lainnya, Jepang, Prancis, Rusia, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, memiliki pengetahuan tentang objek wisata dan ketentuan perjalanan wisata. Nah, di sini sudah kita bahas tadi, pengertian dari pemandu wisata adalah untuk memberikan informasi. Salah satu the main function, the main job of a tour guide is giving information. Of course, if you want to give information, of course a tour guide should have knowledge about the tourist destination or tourist object. Ya. Bagaimana seorang pemandu bisa memberikan informasi kalau dia sama sekali tidak menguasai, tidak mengetahui tentang objek yang dikunjungi? Ya, ini tentunya akan sangat menyedihkan. Jadi kalau pada saat memandu dia tidak bisa menceritakan tentang objek yang dikunjungi, ya, tidak akan ada informasi yang didapatkan oleh wisatawan. Kemudian ketentuan perjalanan wisata itu juga perlu diketahui, ya, bagaimana ketentuan-ketentuan yang berlaku di dunia travel bisnis, ya, ketentuan yang berlaku di objek itu juga harus diketahui. Misal saja pada saat kita mengunjungi sebuah pura misalnya di Bali, ada aturan-aturan yang berlaku, atau tempat-tempat suci, tempat-tempat ibadah. Ada aturan-aturan yang berlaku yang perlu diketahui oleh seorang pemandu wisata. Kemudian yang selanjutnya, sehat jasmani dan rohani. Ini tentunya sebagai pemandu wisata, karena intensitas pergerakannya atau mobilisasinya cukup tinggi, ya. Kadangkala kalau kita melihat misalnya contoh pada saat seorang pemandu wisata menghandle sebuah kegiatan program off the beaten track tour, pada wisata ke pedalaman tentunya diperlukan fisik yang kuat, ya. Jadi ini adalah sehat jasmani dan rohani, karena memang diperlukan untuk wisatawan supaya kegiatan bisa berjalan dengan maksimal. Kita bisa membayangkan kalau katakanlah seorang tour guide tidak memiliki kondisi yang prima, tidak memiliki fisik yang baik, ya tentunya tidak akan membuat wisatawannya merasa nyaman dengan kondisi guide-nya, kemudian juga perjalanan juga akan terganggu. Oke, selanjutnya adalah berkelakuan baik. Pasti ya bahwasanya untuk bekerja pada apapun juga, tidak hanya not only for tour guide but in other jobs actually need ya seseorang yang memiliki kelakuan yang baik. Itu pasti diperlukan adalah memiliki kelakuan yang baik. Kemudian memiliki lisensi atau izin dan sertifikat standar kompetensi pramuwisata. Izin atau lisensi bahwa dia adalah seorang pramuwisata yang sudah memiliki sertifikat. Selanjutnya adalah sanggup aktif mengikuti kegiatan yang ditentukan oleh organisasi. Di Indonesia ada nama satu buah organisasi yang merupakan organisasi yang melindungi pemandu wisata seluruh Indonesia, dikenal dengan HPI, Himpunan Pramuwisata Indonesia. Nah, ini pramuwisata ada di bawah naungan lembaga tersebut. Kemudian menerima anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, program kerja organisasi, dan peraturan-peraturan organisasi. Demikian adalah persyaratan tentang pramuwisata. Kemudian yang terakhir adalah menyatakan diri secara tertulis menjadi anggota Himpunan Pramuwisata. Tadi saya katakan HPI, Himpunan Pramuwisata, Indonesian Tour Guide Association adalah satu lembaga yang menaungi untuk kegiatan pemandu wisata atau pramuwisata ini. Baik. Demikian persyaratan untuk menjadi pramuwisata atau pemandu wisata. Nah, kita melangkah kepada kepribadian seorang pramuwisata atau pemandu wisata. Oke, yang pertama, professional in presentations and manner. Ya, professional in presentation and manner artinya adalah kita profesional dalam sikap dan etika serta penampilan. Ya, kita bisa bayangkan karena pemirsa. Pramuwisata, pemandu wisata juga dikenal sebagai the ambassador of his or her country, sebagai duta bangsa, ya. Jadi dia mewakili negaranya. Otomatis etika pergaulan, sikap, penampilan itu juga mencerminkan negara kita, negara Indonesia itu terkenal adalah negara yang penduduknya ramah, kemudian penampilannya juga oke, ya. Ini jadi perlu diperhatikan untuk penampilan adalah faktor pertama, ya. Faktor pertama yang cukup penting pada saat karena first impression is very important. Ya, kesan pertama adalah sangat
penting artinya, apalagi bagi setiap orang yang bekerja di bidang jasa. Ya, penampilan itu akan membawa dampak yang baik. Kalau kita pada saat awal kita bisa tampil dengan baik, dengan maksimal, etika kita baik, tentunya juga ke belakangnya nanti juga akan hubungan kita dengan wisatawan akan terjalin dengan baik pula. Yang kedua, interesting, informative, and intelligent. Menarik, ya. Di sini seorang pemandu wisata perlu memiliki kepribadian yang menarik. Bahkan seorang pemandu wisata juga memiliki sense of humor. Ya, informative and intelligent. Saya berikan contoh. Saya pernah mengikuti sebuah perjalanan wisata. Kemudian pada saat tur, ya wisatawannya sudah cukup lelah dengan kegiatan perjalanan. Nah, guide-nya di sini berfungsi bagaimana dia bisa menciptakan, meng-create sesuatu yang interesting, yang menarik. Ya, bisa dengan memberikan jokes, bisa dengan menyanyi, bisa dengan membuat permainan puzzle. Ya, oke, saya masih ingat betul saat saya ikut tur ke Bali, guide-nya menyanyikan sebuah lagu seperti ini. Sane mangken titiang rawa ring mariki nawa titiang pandaladang para tamu ya dani wang sampunang nyelap piduka saking jujur titiang iring kayu nidang. That's ya. Itu adalah salah satu contoh bagaimana kita bisa membuat mereka tertarik dengan apa yang kita presentasikan. Bisa dilakukan dengan menyanyi, bisa melakukan dengan permainan, puzzle dan lain sebagainya. Informatif di sini bahwasannya seorang pemandu wisata juga memiliki informasi yang banyak, ya. Satu hal yang perlu dilakukan oleh pramuwisata, pemandu wisata, pada saat dia menghandle sebuah program, lihat tentang tour IT-nya, pelajari tentang tour itinerary-nya, programnya, kemana, ya. Dan usahakan bahwasanya kita benar-benar tahu tentang kondisinya, kita benar-benar menguasai tentang medannya, kita benar-benar memahami tentang objek yang kita tuju, ya. Kenapa? Pada saat kita menghandle dalam sebuah tour, misalnya pada saat kita berada dalam bis, kita akan membelakangi arah jalan yang kita tuju, ya. Nah, itu akan sangat menyulitkan kalau seorang pemandu wisata tidak menguasai apa yang ada di sebelah kiri dan apa yang di sebelah kanannya, ya. Nah, ini diperlukan penguasaan mengenai daerah yang tuju. Kemudian intelijen adalah cerdas, ya. Jadi seorang pemandu wisata juga cerdas karena pada saat memandu tidak menutup kemungkinan akan ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh wisatawan. There's some questions that asked by the tourists. So, a tour guide should be smart, should be intelligent in order he or she can answer the question that asked by the tourists. Baik pemirsa, selanjutnya adalah positif, ya. Jadi guide itu perlu memiliki positive thinking, ya, berpikiran positif. Satu kunci keberhasilan pemandu wisata adalah selalu berpikir positif. Be positive thinking, ya. Jangan takut siapa yang akan kita bawa, apakah itu menteri, apakah itu kepala dinas dan sebagainya. Kalau kita selalu berpikiran positif bahwa saya mampu, saya bisa untuk meng-arrange mereka, meng-handle mereka, tentu ini akan membawa dampak yang baik. Berbeda pada saat kalau seorang pemandu wisata belum melaksanakan tugas, sudah berkecil hati, sudah berpikiran negatif, waduh nanti bagaimana saya? Apakah saya bisa meng-handle mereka? Ya. Ini akan berpengaruh yang buruk terhadap pemberian servis kepada wisatawan tersebut. Kemudian enthusiastic, ya, antusias. Jadi diperlukan semangat yang luar biasa dari pemandu wisata. Jangan sampai pemandu wisata itu loyo, ya. Ingat bahwasanya wisatawan membeli paket wisata Anda adalah mereka ingin memperoleh suasana yang segar, memperoleh kesenangan. So it means that our duty, our job is how to make the dream is come true. Bagaimana membuat impian dari wisatawan itu menjadi nyata. Mereka bisa memperoleh kesenangan, mereka bisa refresh kembali pikiran mereka. Dari situ kita bisa bayangkan kalau guide-nya loyo, ya, tentu wisatawan juga akan terpengaruh. Kemudian efektif. Nah, kadang-kala pada saat melaksanakan perjalanan, melaksanakan tugas pemanduan, terkadang kita tidak lepas dari adanya masalah atau kendala-kendala atau hambatan yang mungkin merintangi dalam kegiatan kita. Di sini peran dari pemandu wisata
sebagai pemandu wisata memiliki satu kepribadian efektif adalah bagaimana dia bisa efektif mengambil keputusan. Ya, pada saat mereka atau wisatawan mengalami sakit misalnya, apakah kita harus melanjutkan perjalanan ataukah stop di situ? Kita perlu mencari dokter atau rumah sakit terdekat. Nah, ini juga harus dilakukan dengan tepat dan cepat. So it means that a tour guide should have a characters of effective. Baik. Nah, diplomatik ya. Prawisata adalah duta bangsa, the ambassador of his or her country. Pada saat melakukan informasi atau memberikan informasi, pada saat melakukan tanya jawab dan sebagainya, kadangkala mungkin kita harus memiliki sifat diplomatik. Ya, kita harus bisa memberikan jawaban yang tepat, ya, tidak menyinggung kepribadian atau menyinggung wisatawan kita. Ya, sebisa mungkin kalau sebagai pemandu wisata kita jangan sampai kita melakukan perdebatan, terlebih untuk agama, ras, ini jangan sampai itu menjadi bahan yang kita perdebatkan. So, disinilah peranan kepribadian wisatawan, pemandu wisata diplomatik ini diperlukan. Yang selanjutnya adalah well organized, ya, jadi teratur, jadwal dan sebagainya. Sebagai contoh pada saat kita menghandle tamu, ya, kita ingin pada saat mereka tiba di hotel kita informasikan. Sebagai contoh, well, ladies and gentlemen, tomorrow we've got Bromo tours. Yeah, actually, so, we will go early in the morning. I will pick up at you at 12 o'clock in the noon. It means that so please stand by at the lobby at 11:30. Ya, sebagai contoh pada saat kita mau menghandle program Bromo tour misalnya, kita sudah menginformasikan kepada wisatawannya. Bapak Ibu, besok kita akan melaksanakan program Bromo tour. Kita berangkat jam 12 malam. Mohon jam 11.30 sudah standby di lobi hotel. Nah, kalau kita sudah mengatakan, if we already said that we are going to pick up our tourists at 11:30, ya, bahwa kalau kita sudah menginformasikan bahwa kita akan menjemput mereka jam 11.30, berarti seorang pemandu wisata minimal 30 menit sebelumnya sudah standby di lobi. Jangan sampai terbalik. Tamunya sudah nunggu, mereka sudah jam 11.30 sudah standby semuanya ready, ternyata kita tidak atau belum berada di sana. Belum menampakkan diri di sana. Kita terlambat, ya. Nah, ini sudah pertandanya tidak baik. Apalagi kalau pada saat pertama tadi, saya katakan kesan pertama itu sangat penting artinya. Pada saat jemput tamu di airport, pesawat tiba jam sekian, gate-nya baru tiba jam sekian. Wisatawan sudah nunggu lama di airport, gate baru tiba. Kesan pertama sudah nggak bagus dan pastinya juga akan berpengaruh terhadap efektivitas kerja dari pemandu wisata. So, we need well-organized people. Jadi dibutuhkan adalah orang-orang yang bisa teratur, ya, kerjanya. Selanjutnya, kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang prawisata, pemandu wisata, approachable, helpful, and caring. Approachable adalah akrab, ya. Nah, di sini adalah kita memang dibutuhkan memiliki karakter yang bisa atau mudah bergaul dengan siapa saja yang menjadi rekan kita atau menjadi wisatawan kita, karena kita memiliki pemahaman konsep bahwasanya pembeli adalah raja, tourist is the king, ya. Kita bergerak di bidang jasa, upayakan kita bisa akrab dengan mereka. Dengan kita akrab dengan mereka akan menjadi satu kegiatan yang menyenangkan, akan memberikan kelancaran terhadap apa yang akan kita lakukan. Kita bisa bayangkan kalau kita atau wisatawan sebagai pemandu wisata tidak bisa berbaur menyatu dengan wisatawan. Ya, kita tidak kenal mereka, mereka juga tidak mengenal kita. Nah, ini akan menjadi satu gap, satu kegiatan yang sangat-sangat, bahkan mungkin kalau kita tur dalam satu hari, mungkin kita akan merasa jenuh, kita akan merasa nggak enak. Tetapi kalau kita sudah bisa akrab dengan mereka, kita bisa menyelami mereka, kita mengenal karakter mereka, itu akan sangat bagus, ya. Maka dari itu, kadang-kadang seorang pemandu wisata perlu memahami apa yang menjadi profil dari wisatawan, latar belakang wisatawannya. Paling tidak dengan mengetahui latar belakang mereka, ini akan membantu kita untuk bisa lebih akrab dengan wisatawan. Kemudian helpful, ya, memiliki sifat yang suka membantu, suka menolong, ya. Pada saat kita melihat wisatawan kita butuh pertolongan, pada saat mereka mengalami kesulitan, pada saat mereka mungkin dalam kondisi sedih, bagaimana kita bisa memiliki rasa empati kepada mereka, kita bisa memberikan pertolongan. We can help our tourists when they got some problems, yeah, actually.
Ini adalah satu hal yang paling penting yang perlu diterapkan oleh seorang pemandu wisata. Karena pemandu wisata tidak hanya memberikan informasi, tidak hanya mengantarkan tamu ke tempat-tempat wisata, tetapi ingat bahwasanya pemandu wisata juga memiliki tugas bagaimana dia bisa memberikan saran, bagaimana dia bisa membantu kelancaran apapun yang diperlukan oleh wisatawan. Ya, jadi kalau kita menemukan wisatawan sedang kesusahan atau mungkin memerlukan bantuan, mereka mungkin perlu informasi dan lain sebagainya, kita selalu siap, helpful untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Dan caring, peduli terhadap mereka. Ya, ini adalah salah satu bentuk kalau kita biasa memiliki sifat suka menolong, pasti di situ juga kita peduli terhadap mereka. Ya. Selanjutnya tentang kepribadian para wisata, genuine and sincere, ikhlas dan tulus. Ya, di dalam memberikan layanan, ciptakan bahwa kita ikhlas di dalam memberikan layanan kepada mereka, ikhlas di dalam memberikan pertolongan, bantuan kepada mereka, ya, tulus di dalam memberikan apapun yang kita lakukan kepada wisatawan kita. Sehingga kalau kita memahami konsep ini, di dalam memberikan informasi kepada wisatawan akan menyenangkan, ya, dan mereka pun juga akan memberikan dampak yang positif terhadap kita pribadi. Kemudian responsible and decisive, ya, bertanggung jawab, intinya bahwasanya kita memiliki wisatawan yang kita pandu, yang kita handle. Di sini kita perlu bertanggung jawab terhadap mereka, bagaimana keselamatan mereka, bagaimana kenyamanan mereka, ini menjadi tanggung jawab yang kita perlukan. Jadi seorang pemandu wisata tidak hanya, tadi saya katakan tidak hanya memberikan informasi, ada banyak hal yang perlu diketahui oleh seorang pemandu wisata sehingga dia bisa menjalankan tugasnya, misinya dengan baik. Punctual, ini adalah tepat waktu, ya, tepat waktu. Jadi memang perlu diketahui bersama, time is money, waktu itu penting, waktu itu time is important, time is valuable, waktu itu berharga. Sama halnya dengan tugas pemandu wisata sebagai petugas yang berada di bidang jasa, bahwa waktu itu penting. Seberapapun waktunya, kalau kita sudah berjanji dengan wisatawan jam sekian kita akan melakukan kegiatan wisata, lakukan dengan tepat waktu. Jam berapa kita harus kembali ke hotel, lakukan dengan tepat waktu. Jam berapa they have dinner, ya, sebisa mungkin semampu kita lakukan semuanya dengan tepat waktu. Baik pemirsa, yang terakhir adalah fleksibel. Kita luas, ya. Jadi kita tidak memiliki bukan ego kita tidak menjadi orang yang kaku, tidak kalau A ya harus A dan sebagainya, tidak. Jadi seorang pemandu wisata atau prawisata harus fleksibel. Kita bisa melihat kenyataannya di lapangan seperti apa, kondisinya seperti apa. Contoh pada saat kita melihat bahwasannya satu objek wisata tidak bisa dikunjungi, ya kita tidak boleh kaku bahwasannya oh tetap aja kunjungi dan sebagainya. Ya kita perlu fleksibel, atau mungkin kita juga perlu memberikan masukan atau meminta pendapat dari wisatawan yang kita pandu sehingga semuanya bisa memahami tentang kegiatan tersebut. Well, we are continue to the other topics here about tentang fungsi dan uraian tugas prawisata. Baik, tadi sempat kita bahas bahwa fungsi pemandu wisata itu adalah ada 4 hal penting dari fungsi pemandu wisata. Yang pertama, membimbing perjalanan. Ya, jadi pemandu wisata namanya pemandu wisata, tour guide. Tentunya di sini ada kegiatan membimbing perjalanan. Ya, dia sebagai guide, memberikan panduan, bimbingan perjalanan. Kemudian memberikan informasi. Ya, tentunya setiap pengunjung yang datang ke suatu objek tidak hanya ingin melihat-lihat, tidak hanya ingin membeli sesuatu, not only for sightseeing, for only seeing something or buying something, but they also need information, the kind of informations. Jadi di sini adalah pentingnya pengetahuan, pemahaman seorang pemandu wisata dalam menyampaikan informasi. Kuasai sebuah atau program yang Anda lakukan, sehingga ini sangat membantu Anda dalam penyampaian informasi. Oke, memperkenalkan hal-hal yang dirasakan baru bagi wisatawan. Kadangkala wisatawan hanya tahu sebuah objek wisata saja. Dia tidak tahu bahwa di tempat wisata misalnya di situ ada satu tradisi atau satu budaya, ya. Misalnya, mungkin wisatawan asing hanya tahu Bromo. Bromo terkenal dengan sunrise-nya, keindahan matahari terbitnya, view-nya, gunung dan lain sebagainya, kawahnya yang luar biasa. Mungkin mereka tidak tahu bahwa di Bromo itu juga ada satu tradisi masyarakat setempat, ya, yang dinamakan sebagai upacara Kasodo, ya, atau mungkin juga mengenai legenda Joko Seger dan Roro Anteng, sehingga mereka
suku Tengger, ya, asal mula dari suku Tengger. Nah, ini juga merupakan sesuatu yang baru mungkin yang perlu kita sampaikan kepada mereka, kepada wisatawan kita. Nah, tentunya pemahaman pengetahuan tentang ini pun juga kita perlu fahami, kita perlu ketahui, sehingga nanti pada saat mereka memerlukan informasi ini, kita sudah punya, ya. Contoh yang lainnya, Indonesia akan terkenal dengan budayanya yang luar biasa. Pada saat kita melakukan kunjungan ke objek wisata, pahami betul-betul apa kira-kira something new. Itu justru yang dibutuhkan oleh wisatawan. Kalau hanya sekedar informasi, oh ini, mungkin mereka sudah pernah membacanya di dalam buku atau literatur yang lainnya, atau mungkin melalui internet. Sekarang mudah sekali informasi diperoleh melalui media massa, media cetak, elektronik, ya. Nah, sehingga kita coba try to find something new. What kind of information of the new informations, ya. Cari apa kira-kira informasi terbaru yang bisa kita kenalkan kepada mereka. Ya, itu penting. Tugas pemandu wisata salah satunya adalah mencari hal-hal yang baru tersebut dan mengenalkannya kepada wisatawan. Kemudian memberikan saran kepada wisatawan. Kadangkala dalam sebuah perjalanan, ya, pada saat sebagai contoh karena saya bekerja di Malang, ya, pada saat misalnya kita kasus menghandle tamu di Malang misalnya, pada saat mereka tiba di Malang, mungkin akan ada pertanyaan, di mana sih tempat menginap yang nyaman di Malang, yang enak? Atau makanan di Malang yang enak itu di mana tempatnya? Nah, di sini perlunya kita memberikan saran kepada mereka. Ya, kita perlu memiliki banyak daftar-daftar nama atau list yang berkaitan dengan kegiatan tadi yang diperlukan, sehingga nanti pada saat kita memberikan saran, kita bisa memberikan saran dengan tepat. Atau mereka ingin berkunjung kemana? Ya, kita perlu mengetahui tidak hanya satu atau dua objek, tapi kita memiliki banyak objek wisata yang kita pahami, sehingga kita bisa memberikan saran pada saat mereka benar-benar membutuhkan saran tersebut. Dan tentunya ini akan sangat membantu pekerjaan kita dengan baik dan lancar. Baik, selanjutnya uraian tugas. Di sini ada beberapa hal yang perlu diketahui secara bersama. Memahami isi dan fasilitas yang tertera pada paket wisata. Nah, di sini tugas pemandu wisata yang pertama adalah memahami isi dan fasilitas yang tertera pada paket wisata. Biasanya pada sebuah program perjalanan, di situ sudah ada tour condition-nya, bahwa tour itu termasuk apa saja, fasilitasnya bagaimana, objek-objek yang dikunjungi apa saja, berapa hari yang dibutuhkan, transportasinya bagaimana, makanannya bagaimana. So it means that a tour guide should know about the facilities that listed on a tour package. Apa saja yang berada dalam paket wisata ini. Sehingga nanti pada saat kita pada hari H memberikan layanan kepada wisatawan, kita bisa memberikan pelayanan sesuai dengan brosur yang sudah ada, ya, atau servis yang memang harus kita berikan kepada wisatawan. Kalau mereka harus menginap di hotel A, ya kita sesuaikan dengan apa yang berada dalam brosur tadi. Kalau mereka mengunjungi sekian objek wisata, objeknya ini dan sebagainya, ya sesuaikan dengan apa yang sudah ada tertera dalam paket wisata tadi. Kemudian memeriksa kelengkapan dokumen perjalanan. Ini penting sekali. Pada saat kita mengendal sebuah perjalanan, apalagi kalau pada saat kita sebagai guide yang mengantarkan mereka untuk outbound, ya, untuk keluar negeri, misalnya turnya keluar negeri, tentunya travel document it is very needed, ya. Jangan sampai ini kita abaikan. Cek dan dicek kembali kelengkapan mengenai travel document, paspor misalnya, visa, ya, health certificate, ya. Kemudian travel voucher atau hotel voucher yang kita perlukan, sehingga ini bisa memberikan proses kelancaran. Jangan sampai kita lupa atau paspornya ketinggalan dan sebagainya. Ini akan menjadi satu masalah, ya, akan menjadi satu masalah kalau ada dokumen perjalanan yang tidak lengkap atau tertinggal, ya. Jadi upayakan kita selalu cek dan dicek kembali sudah lengkapkah dokumen-dokumen yang kita perlukan di dalam melakukan kegiatan perjalanan wisata. Kemudian setelah kita memahami mengenai isi dan fasilitas yang akan kita berikan kepada wisatawan, kemudian kita memahami kelengkapan dan sudah melakukan cek dan dicek kelengkapan dokumen perjalanan, langkah selanjutnya adalah kita mengantarkan wisatawan, ya. Kita mengantarkan mereka sesuai dengan tujuan atau destinasi yang mereka harapkan, yang mereka inginkan, sesuai dengan program yang ada di brosur tersebut. Memberikan penjelasan tentang rencana perjalanan wisata dan destinasi. Nah, di sini pemahaman tadi yang saya katakan, pemahaman atau pengetahuan yang baik
pengetahuan yang akurat, pengetahuan yang lengkap mengenai destinasi yang akan kita tuju, itu akan sangat membantu profesi prawisata tadi atau pemandu wisata. Ya, karena di dalam perjalanan yang kita lakukan, ada proses penyampaian informasi, ada proses transferring information, delivering informations from a tour guide to the tourist. Ya, jadi di sini pemahaman yang baik, pengetahuan yang baik mengenai destinasi wisata itu akan sangat-sangat dibutuhkan. Ya, di dalam perjalanan kegiatan perjalanan mereka pasti mereka butuh yang namanya informasi, perlu yang namanya informasi. Baik, memberikan petunjuk tentang destinasi yang menarik. Sebagai contoh misalnya, pada saat kita handle Malang City Tour misalnya, kita tiba di alun-alun, ya, Bapak Ibu dan pemirsa sekalian, adik-adik sekalian, bahwa di alun-alun Kota Malang itu terkenal dengan historical building-nya. Ya, Malang pernah diduduki oleh Belanda sekitar tahun 1767, dan seputar alun-alun Kota Malang itu ada banyak bangunan-bangunan atau gedung-gedung bersejarah, historical building, sebagai bagian dari sejarah pada masa penjajahan Belanda. Sebagai contoh di sini, nah seorang pemandu wisata atau prawisata harus benar-benar menguasai. Kalau saya berada di sebuah tempat wisata, satu destinasi misalnya alun-alun, apa yang ada, point of interest apa yang bisa saya jadikan sebagai bahan untuk informasi. Nah, for example, I give you an example when we arrive at alun-alun Kota Malang or Town Square. Well, we say, well, ladies and gentlemen, welcome to alun-alun Kota Malang. Here it is. The Town Square is fulfilled by historical building. Ladies and gentlemen, you can see over there is a KPIB Immanuel. It is as the first church in Malang that was built in 1861. Ya, dalam bahasa Indonesia adalah, Bapak Ibu, sekarang kita berada di alun-alun Kota Malang. Selamat datang di alun-alun Kota Malang. Baik, di sebelah sana ada gedung gereja GPIB Immanuel sebagai gereja yang pertama dibangun di Malang, dibangun sekitar tahun 1861 sebagai bangunan keagamaan atau gereja yang pertama pada masa penjajahan Belanda. Kemudian di sampingnya ada Masjid Jami, ya. Actually this mosque was built in 1875, ya. Masjid Jami dibangun tahun 1875. Kemudian ada Hotel Pelangi, dulunya namanya Palace Hotel, yang dibangun pada tahun 1915. Dulu juga pernah dipakai sebagai pusat pemerintahan pada saat balai kota di Bumi hanguskan. Dan lain sebagainya. Ada masih banyak, ada Toko Un, ada alun-alun, mall dan sebagainya. Ini adalah bagian dari yang harus dikuasai oleh seorang pemandu wisata pada saat tiba di lokasi wisata. Baik, kemudian membantu wisatawan pada saat melaksanakan perjalanan wisata. Nah, pemirsa sekalian, tentunya tidak hanya informasi tadi yang kita bisa berikan kepada wisatawan, tetapi bagaimana kita mengupayakan the best service to our customer, the best service to our client, the best service to our tourists. Ini perlu menjadi bahan yang diterapkan, ya. Satu goal, satu tujuan adalah bagaimana kita bisa memberikan layanan yang memuaskan kepada wisatawan, sehingga pada akhirnya nanti wisatawan bisa merasa senang, bisa merasa refresh dengan apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan, ya. Dan pada saatnya kembali, mereka pada saat kembali ke negara kita atau ke daerah kita, mereka akan cari kita, mereka akan telepon kita untuk kembali menggunakan jasa kita sebagai pemandu wisata. Dan tentunya adalah hubungan yang baik, ya. Bahwasanya marketing yang baik adalah marketing dari mulut ke mulut. Kalau kita bisa memberikan panduan yang baik, kita bisa memberikan layanan yang baik kepada mereka, tentunya ini akan memberikan dampak yang baik tidak hanya pada diri kita, tidak hanya pada travel agent di mana kita bekerja, tetapi juga semua yang terkait dalam bidang pariwisata. Ya, jadilah pemandu wisata yang baik, be a good tour guide. Mudah-mudahan informasi yang sekilas ini, materi yang kita bahas pada pagi hari ini, bisa berkenan di hati semuanya, dan adik-adik semuanya atau pemirsa sekalian bisa menerima banyak manfaat dari materi kita pada pagi hari ini. Demikian yang bisa kami sampaikan sekilas mengenai tugas atau uraian tentang pemandu wisata, bekerja sebagai pemandu wisata, work as a tour guide. Semoga semuanya bisa menerapkan, mengaplikasikan, bisa mempelajari materi ini lebih lanjut lagi, dan teruslah belajar, tetap semangat, ya, untuk menggapai cita-citamu. Saya akhiri, thank you very much for your attention and good cooperation, and see you for the next program. Bye bye.